Mungkin tunggunya sambil jalan ditinggal ya. Ya. Sebelum saya mulai, boleh ayah bunda menyalakan kameranya biar terlihat semua. Karena tadi di slide 1 yang nyalain kamera semua. Pas slide 2 ketiga kayak ini. Sama seperti anak-anak yang kadang slide terakhir itu hitam semua. Oke, terima kasih ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya tadi kami hormati Ustaz Silahuddin MPD selaku Kepala SMP IT Darojatul Ulum, yang kami hormati Ibu Tri Puji Rahayu SP selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang kami hormati Ustadz Dik Cuandi SUD selaku Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan Ustadz Miss SMP IT Darojatul Ulum yang kami banggakan. Dan yang saya hormati pula ayah bunda wali murid siswa-siswi SMP IT Darojatul Ulum yang berbahagia. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Salawat serta salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai pengikut. Suara saya jelaskan ayah bunda? Jelas. Jelas, Miss. Jelas, Miss, jelas. Saya akan membacakan susunan acara hari ini, yaitu ada kegiatan kita sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan oleh kepala sekolah, yang keempat yaitu pemaparan kurikulum, dan selanjutnya yaitu tanya jawab, dan yang terakhir doa penutup. Mari sama-sama kita buka sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka terbatas dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Dede Yusuf Maulana. Kepada Ustadz Dede Yusuf kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون
بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Dede Yusuf Maulana. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala SMP IT Darojatul Ulum kepada Bapak Silahuddin MPD, kami persilahkan. Terima kasih Mrs. Ma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qali. Yang saya hormati Ketua Komite SMP IT Darojatul Ulum Bu Sri Rahayu beserta jajarannya. Yang saya hormati segenap Dewan Pengurus Kelas atau Korkel, baik dari kelas 7A, 7B sampai kelas 9 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ayah bunda, wali murid, siswa-siswi SMP IT Darojatul Ulum yang saya hormati, Ustadz dan Miss Dewan Pengajar ya, pendidik dan tenaga pendidikan SMP IT Darojatul Ulum yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini di pagi yang segar ini kita bisa melaksanakan kegiatan rapat sosialisasi PTM ya, pembelajaran tatap muka. Semoga kegiatan kita di pagi hari ini dapat memberikan keberkahan untuk kita semua, memberikan manfaat untuk kita semua. Tentu saja imbasnya nanti kebaikan untuk anak-anak kita, siswa-siswi SMP IT Darojatul Ulum. Salat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Ayah dan bunda yang berbahagia, ya pada kesempatan hari ini ya, kegiatan sosialisasi PTM yang kita laksanakan sekarang ini memang dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka. Sudah hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun pembelajaran kita dilaksanakan secara daring ya, atau PJJ lah ya, pembelajaran jarak jauh. Dengan kondisi yang seperti ini banyak sekali dampak negatifnya ya. Dampak negatifnya terhadap pendidikan anak-anak kita. Kan tetapi memang hal yang seperti ini tidak bisa kita hindari,
dengan adanya pandemi COVID-19 di negara kita khususnya, banyak pakar pendidikan yang mengatakan learning loss anak-anak kita ya, khususnya di Indonesia. Bahkan UNESCO juga mengatakan seperti itu. Imbas dari adanya pandemi COVID-19. Tentu saja kita lembaga pendidikan ya, satuan pendidikan sangat mengharapkan atau ingin sekali ya, kita khususnya seluruh ustadz dan mis ya, tenaga pendidik dan kependidikan itu berharap pendidikan dilaksanakan secara offline atau secara langsung atau tatap muka lah seperti itu. Akan tetapi memang kondisi yang tidak memungkinkan sehingga selama ini ya, sehingga pembelajaran dilaksanakan secara daring. Nah, sebagai lembaga pendidikan tentu saja kita merujuk ke bapak kita gitu ya, orang yang berwenang mengatur kita, khususnya di wilayah Kota Depok. Ya. Jadi kita mengikuti aturan yang diadakan atau aturan yang ada di Kota Depok ini, tentu saja merujuk ke Dinas Pendidikan Kota Depok, ya Ayah Bunda. Dan Dinas Kota Depok pun mungkin rujukannya di atasnya lagi, pimpinan sampai ke tingkat nasional. Nah, dalam hal ini, dalam hal kegiatan tatap muka yang insya Allah akan kita laksanakan, sekolah merujuk ke SK ya. Ada SK Wali Kota Kota Depok dengan nomor 443/366 ya, /KPTS/Satgas/HUK/2021 terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Jadi kalau sebelumnya itu sudah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan terkait dengan pembelajaran di tahun ajaran 2021-2022, bahwasanya pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan dievaluasi per 3 bulan ya, dari mulai bulan Juli, Agustus, September. Itu di awal tahun ajaran, tepatnya di tanggal 8 Juli ya. Surat edaran itu disahkan tanggal 8 Juni, kemudian muncul surat terbaru di tanggal 24 Agustus ya. Tanggal 24 Agustus surat keputusan dari wali kota yang tadi saya sebutkan, bahwasanya pembelajaran tatap muka itu dilaksanakan setelah PTS ya, setelah MIT, dengan catatan kondisi penyebaran COVID di Kota Depok di level 3 ya, 3, 2 ke bawah gitulah. Nah, dan alhamdulillah untuk saat sekarang ini kondisi di Kota Depok memang kalau dizonakan itu zona kuning sekarang ya, jadi tahapannya kan merah, oranye, kuning, hijau gitu ya. Kita untuk Kota Depok itu sekarang zona kuning. Nah, berdasarkan landasan itu semua, kemudian dari dari Dinas Pendidikan juga sudah menginstruksikan ke pengawas sekolah ya, pengawas sekolah untuk bisa mensurvei, untuk bisa melihat kesiapan di masing-masing satuan pendidikan yang dibina. Dan alhamdulillah untuk pengawas Kota Depok juga sudah datang ke sekolah kita SMP IT Darul Jatul Ulum, sudah melihat kesiapan kita, baik itu sarana prasarana, kemudian terkait dengan vaksinasi juga. Kita diharuskan untuk mengisi instrumen ya. Jadi ada instrumen di situ, persyaratan dilaksanakannya PTM ya. Di situ ada baik sarana prasarananya, kemudian di situ ada MOU dengan puskesmasnya, kemudian pernyataan, ini yang penting juga, pernyataan dari orang tua itu harus ya, malah harusnya bermaterai nanti ditandatangani. Kemudian terkait dengan vaksinasi juga alhamdulillah kami mengucapkan banyak terima kasih ke Bunda Alia ya, yang sudah memfasilitasi kami mendaftarkan Ustadz dan Miss di Rumah Sakit UI ya. Alhamdulillah kita sudah, untuk gurunya 100%. Alhamdulillah untuk tenaga pendidik dan pendidikan 100% sudah divaksin. Kemudian untuk siswa-siswinya itu sudah sekitar
80 lebih ya, 80 lebih atau 90. Sisanya itu yang belum, lebih ke ada yang penyintas dan juga mungkin ada alasan tertentu dari orang tua yang belum mengizinkan. Seperti itu. Kemudian terkait dengan surat pernyataan yang tadi saya sebutkan, bahwasanya insya Allah nanti di tanggal 28, 29 dan 30 kita ada simulasi ya Bunda. Ya. Tanggal 28, 29, 30 ada simulasi, kemudian nanti pas simulasi kita siapkan surat pernyataan begitu. Surat pernyataan nanti kita siapkan, silahkan pada saat mengantarkan Anda bisa diambil, kemudian bisa ditandatangani, kemudian ditempelkan materai dulu. Mohon maaf ya Bunda, nanti materai disiapkan masing-masing. Jadi surat pernyataannya ditempel materai, kemudian ditandatangani. Nah nanti sebelumnya setelah rapat sosialisasi ini, insya Allah nanti kita share terkait dengan isi dari pernyataan tersebut, isi dari surat pernyataan tersebut. Nanti kita share via Google Form, ya. Silakan bisa dibaca, dipelajari, kemudian diisi menurut ayah bunda apakah mengizinkan itu untuk anaknya bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Nah nanti surat pernyataannya isinya persis dengan yang Google Form, isinya persis. Nanti tinggal ditandatangani sebagai bukti fisik saja gitu. Jadi kalau nanti ada ditanya oleh pengawas atau dari dinas pendidikan terkait dengan perizinan dari orang tua, kita sudah punya bukti fisiknya gitu. Jadi pada saat mengantar diambil, ditempel materai tanda tangan, kemudian pas menjemput bisa dikumpulkan untuk surat pernyataannya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan PTM, insya Allah untuk pelaksanaan PTM kalau tidak ada halangan ya yang mudah, kalau tidak ada kendala dan kondisinya seperti saat ini di Kota Depok khususnya ya, itu pembelajaran tatap muka akan kita laksanakan tanggal 11 Oktober. Kenapa tanggal 11? Karena kenapa tanggal 11 enggak lebih awal atau tanggal 4 ya setelah bagian rapot? Karena bagian rapot itu tanggal 2. Pembagian rapot tanggal 2, kalau PTS tidak ada libur, jadi langsung pembelajaran. Di tanggal 4 sampai tanggal 7 itu akan ada asesmen nasional, ya, asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) yang akan diikuti oleh seluruh kelas 8. Jadi karena di tanggal 4 sampai 7 ini akan ada ANBK, jadi untuk pembelajaran tatap mukanya tanggal 11 insya Allah. Biar tidak kepotong dengan adanya pelaksanaan ANBK tersebut. Jadi tanggal 4 sampai 8 di minggu setelah pembagian rapot itu anak-anak belajar seperti biasa dulu ya, belajar seperti biasa, belajar secara daring lebih dulu ya, secara online. Kemudian nanti kelas 8-nya akan ada ANBK tersebut. Nah, kemudian teknis pembelajaran PTM itu seperti apa, kemudian aturannya seperti apa, nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bu Puji ya, selaku kurikulum nanti akan dijelaskan terkait dengan pembelajarannya seperti apa. Kemudian ya Bunda, kalau memang nanti ada pertanyaan, mohon dicatat dulu lah, disimpan dulu, dicatat dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab, jadi biar informasinya utuh dulu, informasinya menyeluruh disampaikan. Setelah itu silahkan ditanyakan di sesi tanya jawab seperti itu. Mungkin itu saja pembukaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Silahuddin selaku Kepala SMP IT Darojatul Ulum. Selanjutnya yaitu pemaparan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas oleh kurikulum kepada Ibu Tri Puji Rahayu SP. Kami persilahkan. Oke. Terima kasih Miss Isma waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah kita panjatkan karena pada hari ini kita bisa bertatap muka, bertatap maya dalam rangka sosialisasi persiapan pembelajaran tatap muka seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Terima kasih juga Ayah Bunda atas kehadirannya. Saya sih berharap di angka 100 lebih gitu partisipannya, tapi saya lihat nih masih 75 ya. Mudah-mudahan nanti menyusul, ataupun kalau enggak ini alhamdulillah juga direkam ya oleh Pak Lutfi, nanti bisa yang belum bisa hadir karena memang tidak bisa, ada sesuatu yang tidak bisa ditinggal, bisa melihat di rekaman kita. Ayah Bunda, mungkin saya langsung aja untuk menyampaikan bagaimana terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, di sini ada terbatasnya. Nah, karena memang 2 bulan ke depan, menurut arahan dari pengawas juga ini dalam rangka persiapan dulu nih, nanti setelah 2 bulan dievaluasi kembali, kalaupun memang 2 bulan sudah semuanya kondusif, semuanya berjalan baik, semuanya lancar, insya Allah di bulan ketiga mungkin sudah bisa penuh, ya. Jadi bertahap gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana nanti teknisnya, yang dimaksud dengan terbatas bagaimana, kemudian teknis pembelajaran bagaimana, dan SOP untuk peserta didik selama di sekolah dari berangkat sampai pulang bagaimana ya. Mungkin bisa dibantu untuk share screen Pak Lutfi. Jadi kita masih terbatas seperti yang kita ketahui bersama. Ya, dari ya. Oke, jadi hari ini alhamdulillah kita bisa sosialisasi persiapan, jadi masih persiapan karena memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sila, insya Allah kita akan di tanggal 11 Oktober mulai, dan alhamdulillah juga hari Senin kami sekolah, seluruh kepala sekolah dari PAUD sampai SMA dan SMK itu ada undangan dari Dinas Pendidikan terkait dengan persiapan juga tatap muka, jadi nanti kita lebih punya kepastian dari segala sesuatunya untuk setelah hari Senin. Langsung slide pertama Pak Lutfi. Nah, di sini yang dimaksud dengan pembelajaran terbatas ini, jadi nanti terbatas karena yang mengikuti pembelajaran tatap muka adalah siswa yang sudah mendapat izin dari orang tua, ya. Jadi syarat wajibnya adalah izin dari orang tua. Jadi ini yang dibuktikan tadi dengan surat pernyataan orang tua yang ditandatangani oleh orang tua. Ya, jadi ini menjadi syarat untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Kalau vaksin dan kemudian kan tadi Pak Sila juga menyampaikan update terakhir itu untuk kelas 7 sampai kelas 9 itu tidak ada, kurang dari 20 yang belum karena ada penyintas juga. Jadi tetap kemarin kami sudah konsultasikan bahwa ini boleh mengikuti, justru yang sangat berpengaruh adalah surat izin dari orang tua, ya. Kemudian peserta didik mengikuti pembelajaran tatap muka 2 kali dalam 1 minggu. Alhamdulillah di SMP bisa kita mengadakan 2 kali tatap muka dengan jadwal ini karena kita ada 5 hari sekolah Ayah Bunda, yang harusnya kita ada tiga level kelas ya. Kalau misalnya 2 harusnya 6, tapi karena kita hari Sabtunya libur, maka ada 1 kelas yang 1 hari yang dua kelas ya, 2 kelas bergantian. Nanti jadwalnya akan kami atur untuk per 2 minggu ganti pagi dan siangnya. Jadi untuk kelas 7 itu di hari Senin dan Kamis untuk tatap mukanya, kemudian berarti Selasa, Rabu, dan Jumatnya tetap dengan online, pembelajaran online ya. Kemudian kelas 8 Rabu dan Jumat, dan kelas 9 Selasa dan Kamis. Nah, di sini Kamis itu ada kelas 7 dan kelas 9. Nah, nanti kelas 7 di pagi untuk minggu pertama, kelas 7 di pagi, kemudian minggu pertama kedua kelas 9 di siang. Nah, nanti 3 dan 4 bergantian, kelas 9 yang pagi, kelas 7 yang siang.
seperti itu. Kemudian durasinya itu baru 2 jam, baru 2 jam per hari di sekolah. Jadi karena 2 kali ke sekolah berarti 4 jam per minggu. Jadi siswa 4 jam per minggu ada di sekolah bertatap muka dengan guru. Nah, ini waktunya adalah untuk yang sesi pertama, ya, untuk yang hari Senin, Selasa, Rabu, kemudian Jumat, itu karena tidak ada 2 sesi, itu jam 10 sudah selesai. Anak-anak sudah pulang, jam 8 sampai 10. Kemudian untuk yang ada siang itu jam setengah 11 kita kasih jeda untuk disemprot dulu, ya, kemudian nanti sampai setengah 1 untuk sesi yang kedua. Nah, 4 jam per minggu ini, nanti yang 3 jam, jadi satu mapel itu satu guru nanti akan punya waktu 1 jam bersama anak-anak. Jadi nanti kami atur jadwalnya untuk 3 mata pelajaran dan 1 jam Al-Quran. Ya, untuk 1 jamnya untuk Al-Quran. Nah, nanti istirahatnya adalah, jadi di sini kami jam 8 sampai 10, jadi 8 sampai 9, 9 sampai 10. Nah, istirahat anak-anak ada di rentang itu. Jadi sambil menunggu pergantian guru, ya, yang insya Allah nanti ruang sudah kita atur berdampingan, jadi nanti tidak ada sampai guru meninggalkan siswa di ruangan, ya. Kemudian jumlah peserta didik per kelasnya adalah 50%, jadi kami bagi 2. Kelas 7 itu ada 2 kelas, jadi 7A, 7B, nanti akan kita bagi menjadi 7A1, 7A2, kemudian 7B1, 7B2. Nanti di slide berikutnya ada contoh pembagiannya. Kemudian untuk prioritas mata pelajarannya, itu ada 7 mata pelajaran, yaitu PAI, Bahasa Indonesia, kemudian Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Ya, nanti selebihnya yang tidak ada di tatap muka ini adalah tetap dengan pembelajaran online. Nah, itu untuk maksud di sini terbatasnya ada di situ, ya. Kemudian Pak Lutfi boleh slide berikutnya. Nah, ini contoh, Bun. Ya, ini untuk kelas 7. Ya, ini contoh saya ambil untuk kelas 7. Jadi kelas 7 A1 dan 7A2. Itu ruang yang kami siapkan, ruang IPA dan ruang matematika. Jadi nanti untuk 8A1, 8A2, kemudian 9A1, 9A2 juga di ruang IPA dan matematika. Ini kebetulan ruangnya berdampingan. Yang B, yang 7B, 8B, 9B nanti kami bagi 2 juga. Ini di lantai 3, ini ada di ruang bahasa dan ruang PAI. Ini kebetulan juga berdampingan. Nah, untuk ruang 50% anandanya, jadi kami bagi 2. Contoh ini di kelas 7, karena siswanya ada 17, jadi peruangan yang ada di 7A1 itu ada nomor absen 1 sampai 9. Kemudian 7A2 itu nomor absen 10 sampai 17. Nah, untuk nomor absen ini nanti hari Senin, Ayah Bunda, hari Senin ada sosialisasi ke anak-anak. Jadi kami mohon nanti ada mitwalas di hari Senin. Jadi hari Senin itu jadwalnya susulan dan mitwalas. Nanti akan mitwalas dulu, baru susulan, karena kebetulan yang susulan banyak, karena kemarin ada juga berbarengan dengan vaksin kedua. Ya, jadi nanti jam 8 sampai jam 9 mitwalas dulu untuk di hari Senin. Kami mohon anandanya semuanya bisa masuk, karena ini terkait dengan sosialisasi nanti untuk simulasi dan pembelajaran tatap muka. Ya, jadi nanti nomor absen pun ananda akan di-share oleh wali kelas masing-masing bahwa saya nomor berapa, jadi saya di ruang 1 atau di ruang 2 gitu. Nah, ini contoh di kelas 7 berarti di ruang IPA itu ada 9 siswa, di ruang matematika ada 8 siswa. Ya, ini mudah-mudahan semuanya sudah diizinkan masuk semua. Jadi seperti itu ada 9 dan 8. Nah, untuk mata pelajarannya pun kami menjadwalkannya. Jadi nanti masing-masing ruang 7A1, 7A2 itu insya Allah akan mendapatkan porsi yang sama, ketemu dengan guru yang sama, ya. Jadi secara pelajaran nanti dalam 2 minggu itu masing-masing kelas itu sama, sudah ketemu dengan guru yang sama. Jadi contoh ini di kelas 7 hari Senin dan Kamis. Hari Senin itu jadi jam pertama ini ada mapel pertama dan yang 7A2 itu mapel 2. Nah, kami usahakan juga membuat jadwalnya adalah setiap di hari pertama mereka masuk adalah bertemu dengan mapel wali kelasnya. Ya, jadi ini contoh di 7A1, mapel 1, mapel
yang satu ini adalah wali kelas. Jadi nanti 7A1 akan bertemu dengan mapel yang diampu oleh wali kelasnya. Misalnya 7A itu Miss Dian. Jadi di hari Senin Miss Dian akan bertemu dengan 7A1. Yang 7A2-nya nanti mapel lain, misalnya bahasa Indonesia. Nah, yang jam keduanya bertukar, bahasa Indonesianya di 7A1, kemudian Miss Dian akan menemani di 7A2. Jadi dalam sehari itu kelas 7 sudah bertemu dengan wali kelasnya dan belajar. Kalau nanti sudah mulai pembelajaran tidak disimulasi, berarti masing-masing juga sudah belajar IPA yang diampu oleh Miss Dian sebagai wali kelas. Begitu juga kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, untuk hari Kamisnya kita ada Al-Qur'an. Al-Qur'an kita di jam pertama ya Bunda. Nah, ini karena Al-Qur'an itu kelompoknya adalah bergabung antara kelas 7A dan 7B, jadi makanya kami masuk dulu semua masuk di kelompok Al-Qur'an sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dan ini nanti ruangan kita siasati dengan ruangan yang terdekat dengan ruang belajar mereka. Jadi kalaupun ada memang dari pengelompokan Al-Qur'an ada beberapa siswa yang terpaksa harus move, ya, tapi dengan pendampingan guru dan ruangan yang berdekatan, insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa kondusif ya. Dan ini juga kemarin kami sempat konsultasikan juga ke pengawas sekolah kami, bagaimana, karena kami ingin sekali di tatap muka itu ada pembelajaran Al-Qur'annya, ya disiasatin ruangannya jangan jauh-jauh, kemudian diusahakan sekali anak tetap dalam pengawasan guru seperti itu. Kemudian yang jam 9 sampai jam 10-nya adalah mapel yang ketiga. Jadi dalam seminggu itu siswa sudah mendapatkan 3 mata pelajaran, kemudian 1 Al-Qur'an. Begitu selanjutnya dan untuk kelas yang lain. Nah, boleh Pak Lutfi berikutnya? Nah ini untuk kami berharap ini sama-sama kita orang tua, guru dan siswa ikuti semua ini. Jadi SOP-nya untuk peserta didik di sekolah ini dari sebelum berangkat sampai pulang, saya harapan kami ini ada kerjasama dari kita semuanya. Untuk peserta didik sebelum berangkat sekolah tadi kan masuk jam 8 ya. Jadi harap datang tepat waktu. Kalau di poin 8 itu tepat waktu. Kemudian diusahakan semuanya sudah sarapan pagi. Ya, kecuali yang di hari itu berpuasa pastinya. Kemudian sholat duhanya di rumah ya Bunda. Jadi untuk ibadah untuk di awal-awal ini adalah di rumah. Kemudian memastikan anak dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala demam, batuk pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak nafas. Kemudian memastikan menggunakan masker yang sesuai standar kesehatan dengan menutup hidung dan dagu atau membawa masker cadangan. Ya, beberapa waktu yang lalu kami juga mengikuti sosialisasi dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Limo. Jadi untuk masker itu Dr. Naweng ya, Kepala Puskesmas Limo itu ada pertanyaan, boleh nggak kalau misalnya maskernya itu masker kain gitu. Jadi kemarin dijawab oleh dokter itu masker kain boleh, tetapi lapisnya tetap lapis 3 gitu ya. Jadi mungkin bahkan ya kalau masker yang itu mengurangi sampah juga kayak gitu ya. Tapi yang penting adalah dalam pemakaian. Jadi kalaupun kain boleh, tetapi harus dilapis atau maskernya di double ya, yang kain dan yang bukan itu. Nah, ini harap membawa masker cadangan, walaupun di sekolah kami juga menyiapkan untuk masker untuk cadangan anak-anak ya. Kemudian membawa cairan pembersih tangan sendiri ya, dan di sekolah pun insya Allah di setiap ruang kelas itu sudah disiapkan juga di depan. Sebelum mereka masuk, mereka akan sudah disiapkan hand sanitizer juga. Kemudian membawa air minum untuk SMP ini. Kami berharap membawa bekalnya air minum saja. Jadi sebenarnya ini juga mengurangi dengan teman yang lain. Makanya kami sangat mohon kerjasamanya dari ayah bunda semuanya, diusahakan semuanya sudah sarapan pagi. Insya Allah 2 jam di sekolah dengan membawa bekal air minum, insya Allah kuat ya. Kalau secara lambung juga insya Allah masih kuat, kecuali mudah-mudahan tidak ada yang bermasalah dengan lambung ya. Kemudian wajib membawa perlengkapan pribadi. Nah ini
biasanya nih ya, biasanya nih yang lupa, ada yang lupa penghapus, ada yang lupa penggaris kayak gitu. Jadi mohon ayah bunda untuk menyiapkan perlengkapan pribadi Ananda, itu semuanya milik pribadi, dan diingatkan terus untuk tidak meminjam teman-temannya di sekolah ya. Kemudian diusahakan adalah datang tepat waktu ya. Ini untuk sebelum berangkat. Kemudian Pak Lutfi setelah sampai di sekolah, ya, ini sebelum masuk gerbang ya. Jadi turun dari kendaraan, pengantar dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. Kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan, ada pengukuran suhu di sini. Nah, nanti untuk pengukuran suhu ini apabila lebih dari 37 derajat, kami akan masuk ke ruang isolasi dulu beberapa waktu, kemudian nanti akan kita ukur kembali apakah turun atau tidak. Kalau tidak, berarti kami akan menghubungi orang tua untuk dijemput tidak masuk sekolah ya, kalau lebih dari 37. Kemudian melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki ruang kelas, dan berjalan sendiri-sendiri dengan alur dan arah yang telah ditentukan dan tetap menjaga jarak. Ini kemudian orang tua hanya mengantar sampai pintu gerbang. Nah, untuk anak SMP, ini pengalaman kami dengan kelas 8 yang kemarin AKM, Ayah Bunda. Jadi sebenarnya anak-anak kita, alhamdulillah ya, kalau sudah usia SMP, insya Allah sudah tahu, ya sudah tahu harus bagaimana. Justru dari kita, dari orang tua dan guru yang harus selalu mengingatkan, ya, karena mengingatkan terus, dan kami di sekolah pasti akan mengawasi terus, karena anak-anak ketika bertemu dengan temannya, dengan duduk dengan berjarak, dengan bicara dengan masker, itu sesuatu sekali. Jadi kalau kita tidak awasi ya mereka, ya kita semua, kita pun juga sebagai orang tua juga dengan kondisi itu harus benar-benar harus benar-benar ini menyadari gitu. Oleh karena itu kami mohon bantuannya dari orang tua semuanya untuk selalu kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anak kita. Nah, itu sebelum masuk gerbang. Kemudian Pak Lutfi silakan di ruang kelas ya. Nah, selama kegiatan belajar, masker tetap harus dipakai dan dijaga jaraknya. Ini dengan tentunya tadi dengan 7A1 misalnya 9 siswa, insya Allah dalam satu ruangan akan berjarak, dan kemudian duduk sesuai dengan nomor absen, satu dari depan gitu ya. Kemudian tidak diperkenankan berpindah-pindah ya, atau menggeser-geser tempat duduk. Ini tentunya akan selalu diawasi oleh guru yang ada di kelas tersebut. Menggunakan alat belajar dan alat minum pribadi, tidak dilarang meminjam peralatan. Ketika selesai belajar dan jeda bergantian mata pelajaran tetap di dalam kelas. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa istirahatnya anak-anak seperti di pembelajaran online itu kami guru dan 5 menit sebelum pembelajaran itu sudah selesai, kemudian yang berikutnya adalah 5 menit setelah bel dimulai, berarti ada jeda 10 menit untuk mereka istirahat, tapi ini tetap di kelas dalam pengawasan guru, jadi tidak ada yang keluar. Nanti ketika guru tadi di ruang IPA sama matematika bersebelahan, nanti mereka akan berpindah, nah baru dan anak-anak tidak ada yang keluar. Kalaupun ingin izin ke toilet, ini tetap dalam pengawasan dan harus secara bergantian. Oke, Pak Lutfi. Nah, setelah selesai, masker tetap ya, meninggalkan ruangan dan membersihkan tangan dengan hand sanitizer, keluar ruangan kelas secara bergantian dan berjalan sesuai alur. Nah, untuk keluar kelas nanti akan kami atur dari kelas 7A dulu, 1, 7A 2. Nah, kami akan berkomunikasi dengan gurunya, insya Allah akan difasilitasi dengan HT oleh sekolah. Jadi nanti kalau kelas 7A sudah turun semuanya, baru 7B dan selanjutnya, dan mereka akan menunggu di lorong untuk menunggu jemputan. Ya, jadi mereka tidak boleh juga main sampai ke SD dan sebagainya, tapi tetap dalam pengawasan kami untuk menunggu jemputan. Ya. Kemudian penjemput menunggu di lokasi yang sudah disediakan, tetap menjaga jarak. Jadi ini kemarin ada kami evaluasi dikit ya kemarin, ketika jangan sampai nanti anak-anak sudah menjaga jarak, sudah ini yang menjemput
tidak menjaga jarak. Nah, ini sama-sama berarti penjemput juga harus tetap protokolnya tetap dijaga. Nah, mohon dijemput tepat waktu dan kami juga akan berusaha untuk selesai tepat waktu. Ya, jadi biar tidak saling menunggu, tidak menumpuk di penjemputan. Ya, silakan Pak Lutfi. Nah, kemudian setelah sampai di rumah tentunya mohon diingatkan untuk barang-barang ya, kemudian mungkin bisa membersihkan diri. Nah, ini udah protokol seperti kalau misalnya anak-anak dari luar ya. Ini karena mereka semuanya dari luar. Nah, kemudian di poin 4, jika mengalami gejala umum seperti demam, batuk pilek, sesak napas setelah pulang sekolah, kami mohon kerjasamanya untuk segera memberitahu kami, tim, karena kami juga ada Satgas COVID di sekolah, jadi nanti bisa melaporkan ke kami. Jadi biar ketika ada sesuatu hal yang harus kita segera tangani, ini biar segera terselesaikan. Jadi jangan sampai kita terbuka, semuanya harus terbuka, harus bekerja sama dengan baik, koordinasi dengan baik. Ini terkait dengan setelah siswa pulang sekolah, ya. Dan nanti kami akan adakan secara periodik ya, nanti secara periodik bagaimana evaluasi dan kemudian bagaimana Ananda setelah mengikuti pembelajaran tatap muka ini apakah ada keluhan dan sebagainya ya. Seperti itu. Kemudian Pak Lutfi. Nah, ini aja tadi yang dari tadi kalau dirangkum jadi di gerbang ya, dicek cek dulu, kemudian cuci tangan, berjalan jarak, kemudian berbaris masuk kelas, melepas alas kaki ya, kemudian duduk sesuai nomor absen, kemudian Pindah ke sini biar kamu dengar. Ya, kemudian jam istirahat tetap di kelas, kemudian selesai KBM langsung pulang ke rumah. Nah, ini Ayah Bunda untuk setelah KBM selesai langsung pulang ke rumah. Jadi mohon Ayah Bunda juga langsung menjemput. Kalaupun ada mau kemana dengan orang tuanya, kami harap sudah sampai di rumah semuanya dulu ya. Jadi pengalaman kemarin waktu AKM itu ada tiba-tiba di sesi ketiga sudah ada anak yang main ke sekolah lagi. Nah, itu kami berharap tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi di sekolah sampai jam 10 atau setengah 1 sudah jadi untuk beristirahat di rumah. Kemudian Pak Lutfi. Ada ambil ntar ada Kamis ya. Selanjutnya Pak Lutfi. Ya. Ya. Nah, ini sama ya, ini protokol aja. Jadi masker dikenakan dari rumah, di perjalanan. Pokoknya kita saling mengingatkan untuk anak-anak tetap menggunakan masker dari berangkat sampai pulang. Kemudian yang dibawa masker cadangan, hand sanitizer, bekal, di sini minum, kemudian peralatan belajar pribadi, wajib cuci tangan sebelum masuk sekolah, ketika menyentuh barang-barang, kemudian sebelum dan sudah minum, makan dan minum ini membersihkan kalau di kelas dengan hand sanitizer, kemudian menjaga kebersihan ya. Nah, nanti untuk sepatu dan alas kaki kita lepas ya, kemudian masker cadangannya dibawa, selalu ada di tas. Nah, nanti tas tidak ada disimpan di loker, jadi langsung dibawa masuk ke kelas, kemudian menyimpan barang pada tempatnya. Nah, kemudian ini ya tadi juga cek suhu ya. Ini jadi dari sini masker, cuci tangan, cek suhu, wajib membawa ini, kemudian dilarang yang ini berkumpul. Nah, nanti belum ada pelajaran seperti olahraga dan kantin juga tidak buka. Ini jadi semuanya baru kegiatan yang ada di dalam ruangan. Tidak meminjam dan untuk bersalaman dengan guru maupun teman ini tidak bersentuhan dulu ya, tidak bersentuhan tangan terlebih dahulu. Oke, seperti itu untuk prokesnya. Kemudian Pak Lutfi. Nah, untuk untuk persiapan ini dari tadi yang saya sampaikan, tadi kan di tanggal 11 kita insya Allah mau mulai, kemudian di tanggal 28, jadi hari Senin kita masih tatap muka dengan kita ada mitwalas, kemudian susulan bagi yang susulan. Nah, di hari Selasanya kita akan ada simulasi ya, untuk simulasi kelas 7 di hari Selasa.
kemudian kelas 8 di hari Rabu, kelas 9 di hari Kamis. Ya, mungkin nanti untuk persiapan penerimaan rapot, jadi untuk hari Jumat itu anak-anak sementara untuk free belajar dulu di hari Jumatnya, di hari Sabtunya kita terima rapot PTS. Ya. Nah ini untuk simulasinya, jadi kelas 7 simulasi PTM ke sekolah, jadi jam 8 sampai jam 10. Nah, untuk kelas 8 dan kelas 9, mereka tetap belajar dengan online. Ya, dengan online insya Allah nanti akan masih tetap ada pembelajaran Al-Quran. Nanti jadwalnya akan kami sosialisasikan ke anak-anak di hari Senin. Nah, untuk selama simulasi ini, untuk memakai baju muslim bebas. Muslim bebas dulu, rapi dan sopan, tidak pakai kaos ya. Jadi untuk menggunakan baju muslim dulu. Kemudian sama ketika kelas 8 simulasi, berarti kelas 7 dan kelas 9 online, belajar online. Kemudian di kelas 9 simulasi, kelas 7 dan 8 online. Seperti itu. Lanjut Pak Lutfi. Nah, ini prasarana sekolah yang ada di kami. Jadi nanti ketika masuk gerbang, nanti anak-anak akan cuci tangan dulu, kemudian masuk ke kelas masing-masing, dan di depan sudah diawasi oleh guru piket tentunya, dan guru yang mengajar di kelas sudah akan standby di ruangan. Jadi nanti ketika anak masuk itu kami usahakan guru sudah ada di ruangan. Jadi nanti tidak menunggu guru dengan masih ngobrol dan lain sebagainya, masih berdekatan dan sebagainya. Seperti itu. Dan di bawah adalah guru piket, kemudian guru yang akan menemani anak-anak di jam pertama sudah standby di ruang masing-masing. Ya. Nah, ini di depan ruangan kita sudah ada hand sanitizer masing-masing di masing-masing ruangan, kemudian nanti ada rak sepatu. Nah, untuk rak sepatu ini nanti kami akan atur sedemikian, karena di depan juga ada rak sepatu untuk menghindari kerumunan. Nanti kita lihat kedatangan anak-anak, kalau misalnya memang banyak berbarengan, tetap dengan diatur dengan tanda-tanda yang sudah ada, dan nanti sepatu ada yang di bawah, ada yang bisa di atas, ya, karena ini kita atur untuk menghindari kerumunan saja. Ya, kemudian di ruang, nah ini ruangnya nanti jendela juga akan kami buka ya, biar ada pertukaran udara. Nah nanti kurang lebihnya adalah jaraknya seperti ini di masing-masing ruang kelas. Mila kapan masuk Mbak? Nah ini untuk ketika menunggu jemputan, ini seperti kemarin yang anak-anak kelas 8 AKM, jadi kami sudah siapkan di lorong itu adalah kursi berjarak juga, dan tetap dalam pengawasan kami ya. Jadi ada guru piket yang menemani anak-anak sampai habis dijemput oleh ayah bunda semuanya. Nah, seperti itu. Dan habis ini, setelah ini Pak Lutfi nanti akan share tutorial video tutorial untuk simulasi ke anak-anak besok. Dan nanti karena ini dibuatnya beberapa waktu yang lalu, mungkin nanti ada yang berbeda dengan tadi yang saya sampaikan terkait dengan ketika masuk mereka harus dari gerbang mana, dan nanti ada perubahan, nanti akan kami sampaikan setelah videonya diputar. Ya, silakan Pak Lutfi, bisa diputar videonya. Ini kemarin kita bekerja sama dengan anak-anak OSIS untuk membuat video ini. Jadi alhamdulillah OSIS tahun ini juga bisa bekerja sama dengan baik dengan kita. Ya, mudah-mudahan lancar videonya. Nah,
ini akan belajar dengan Islam ya, KI untuk materi hari ini. Materinya cuma pada hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian untuk keluarkan dimulai dari paling belakang, dari Yasin, kemudian Nadia, Alif, Soji, kemudian Karim, kemudian bersilakan. Miss Indah, Sauji dijemput. Sauji dijemput. Miss Indah, Nadia dijemput. Nadia sudah dijemput. Miss Indah, Alif dijemput. Alif sudah dijemput. Miss Indah, Jasmine dijemput. Jasmine dijemput. Gloria sudah dijemput. Ya, itu tadi video simulasi Ayah Bunda. Jadi nanti untuk hari Selasa itu video dibuat kemarin karena rencana ke depan memang SMP adalah melewati pintu gerbang bawah ya. Jadi karena untuk saat ini kebetulan di lingkungan juga masih ada penutupan yang akses ke arah bawah karena ada perbaikan jembatan di sekitar gerbang SMP. Jadi untuk besok ketika simulasi Ananda melewati gerbang yang di atas ya, gerbang SMP yang di atas. Kemudian tadi di video tadi kemarin itu sepatu masih dipakai ya, mohon maaf. Jadi nanti untuk di simulasi juga seperti kemarin AKM kelas 8 itu sepatu nanti dilepas di bawah ataupun di depan ruang kelas ya. Nanti akan disediakan rak sepatu masing-masing ya, dan insya Allah nanti untuk ketika pulang tadi nanti akan ada HT. Jadi kalau nanti sudah yang tanggal 11 sudah lewat pintu bawah, jadi kan agak jauh dari anak menunggu ke itu, jadi agar memudahkan itu nanti ada komunikasi guru piketnya dengan menggunakan HT seperti itu. Mungkin itu Ayah Bunda, jadi paparan kami terkait dengan persiapan tatap muka dan kemudian rencana simulasi besok hari Rabu Selasa, Rabu dan Kamis dari kami. Nanti kalau ada yang ditanyakan nanti di sesi tanya jawab silakan. Jadi mari kita
untuk persiapan ini benar-benar kita semua bareng-bareng nih, kita dari orang tua, guru, dan siswa sama-sama dalam mempersiapkan kegiatan rencana tatap muka terbatas ini biar semuanya bisa berjalan lancar. Memang perlu sekali kerjasama dari semuanya. Ya, dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tri Puji Rahayu SP atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Ayah Bunda. Dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Silah maupun Bu Puji. Nanti insya Allah kita akan buka untuk 3 penanya dulu. Silakan Ayah Bunda. Bunda Raya. Assalamualaikum, Miss. Silakan Bunda. Waalaikumsalam Bunda. Mau tanya, untuk antar jemput siswa boleh nggak pakai ojek online kalau misalkan dari orang tua nggak bisa antar jemput gitu, Miss? Baik, Bun. Siap, ditampung dulu ya Bunda. Baik, terima kasih. Selanjutnya sama-sama Bun. Ya Bunda Hasbi, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum, Miss. Saya mau menanyakan mengenai ujian. Ujiannya itu teknisnya seperti apa nantinya, misalkan atau pakai e-learning tetap di sekolah. Kalau misalnya di sekolah itu dikasih fasilitasnya atau enggak gitu, atau enggak misalkan kalau di rumah kan sudah ada gitu kayak handphone gitu. Itu aja, Miss. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bunda. Selanjutnya Bunda atau Ayah? Apa biar jawab dulu kali ya? Ada lagi Bunda, Ayah? Pasti tidak. Ya, mungkin nanti setelah dijawab boleh ada sesi tanya jawab selanjutnya. Dipersilakan kepada Ustaz Silah maupun Bu Puji untuk menjawab pertanyaan dari Bunda Raya maupun Bunda Hasbi. Ya, terkait antar jemput tadi ya, mungkin nanti yang pertanyaan kedua Bu Puji deh. Atau ini terkait dengan terjemput, kalau disarankan sih dari keluarga sendiri ya Bun ya, artinya biar kita tahu nih kondisi yang mengantar dan menjemput anak itu seperti apa. Kalaupun terpaksanya memang harus dengan jasa ojek online, ya mungkin bisa antisipasinya ya nanti kita di sekolah itu ada disinfektan yang spray gitu ya, yang nggak bau itu, yang baunya malah enak gitu. Ya, itu nanti bisa kita bisa dipakai nanti setelah selesai atau turun. Kemudian hand sanitizer juga jangan lupa nanti dipakai. Intinya menjaga anak-anak biar terhindar lah semaksimal mungkin, biar terhindar dari virus COVID seperti itu. Sudah Pak Silah? Ya, untuk yang pertanyaan kedua dari Bunda Hasbi, jadi ini kan untuk persiapan tatap muka ini nanti 2 bulan dulu ya, 2 bulan nanti dievaluasi. Dan oh ya Bunda, mohon maaf tadi kami lupa menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran ya Bun, terkait dengan materi pembelajaran. Jadi nanti di bulan pertama itu kita akan lebih fokus bukan ke menambah materi, jadi ke pengayaan. Jadi misalnya nih pelajaran matematika yang harus ditekankan, anak-anak harus diajarinya harus langsung nih seperti itu. Jadi tapi kalau misalnya nanti ulangannya, jadi nanti ulangannya itu tadi kan mau pakai tetap online atau offline gitu ya, pertanyaan dari Bunda Hasbi. Jadi untuk yang ulangannya nanti misalnya ketika berarti nanti di bulan Desember kan ada PAT, ada PAS ya, ada PAS. Nanti kita lihat kondisi Bun, kalau memang di Desember itu sudah bisa masuk dengan lebih dari 2 jam dan waktu bisa digunakan untuk ulangan, nanti ada kemungkinan kita sudah ulangannya offline.
gitu. Tapi kalaupun belum, nanti jadi ketika ujian bisa kita kembali ke online dulu. Seperti kayak yang SD ya, kayak SD itu kan kemarin dua minggu ini mencoba untuk masuk, dan kemudian minggu depan ini untuk PTS-nya karena masuknya juga 1 hari 1 per level, kita juga hanya 2 kali. Jadi nanti untuk ulangannya itu online. Seperti itu, Bun. Ya. Kalau misalnya yang ulangan harian, nanti kalau misalnya yang ulangan harian bisa dengan offline, anak-anak mengerjakan di sekolah bisa bisa langsung mengerjakan offline. Tapi nanti kalau untuk pasnya nanti kita akan lihat kembali bagaimana, apakah sudah memungkinkan untuk mengerjakan di sekolah atau kembali kita untuk ujiannya masih online, Bunda. Seperti itu, Bunda Hasbi. Dan menambahkan untuk Bunda Raya, mungkin sebaiknya juga diusahakan nih Bun untuk memesan Gojeknya, ya memesan ojeknya itu diusahakan dari orang tua, jadi nanti bisa tahu gitu Bun langsung. Nanti tinggal konfirmasi sama wali kelas bahwa misalnya Raya dijemput pakai ojek atas nama ini, seperti itu Bun. Baik, Bu. Iya. Baik Bu Uji. Ini sudah ada pertanyaan selanjutnya dari Bunda Raya dan Bunda Hasbi. Sudah, Bun? Sudah, Miss. Ya. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bunda Alif. Silakan Bunda Alif. Ayah Alif, Miss. Oh, Ayah. Ya, mohon maaf Ayah. Ayah Alif dipersilakan. Soalnya Alif 8A. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru dan Ustadz semuanya, para peserta hadir out semuanya yang jam di sini. Saya mengucapkan terima kasih. Saya sih hanya hanya menyarankan semisalnya yang tadi dari masalah penaruhan sepatu itu, alangkah baiknya untuk anak-anak membawa kantong kresek masing-masing untuk penempatan sepatu. Jadi lebih tertata rapi, karena di situ juga plastiknya bisa disinfektan. Saya model di masjid-masjid atau seperti di ini juga kan bisa dikresekin aja untuk sepatu-sepatunya. Jadi lebih kelihatan rapi dan lebih minim penyebaran gitu kan, karena kalau dari sepatu dari apa juga kan bisa dikumpulkan, bisa bahasa menimbulkan, itu kan resiko juga. Terus juga itu hanya untuk saran. Dan untuk yang emang ada yang terkendala dari orang tua semuanya, mungkin yang tadi dari bunda-bunda yang sudah menyampaikan masalah anak-anak dengan ojek online, karena kita juga semuanya ada yang kakaknya sekolahnya berbarengan gitu kan, sedangkan kadang-kadang pulangnya berbarengan. Kalau pesan ojek berbarengan itu juga kita kan agak sulit juga, jadi agak terkendala juga gitu kan. Nah, kalau ini juga masih saran juga, kalau misalnya semisal anak membawa HP untuk ini, jadi tetap terkontrol dari sekolah langsung, karena ini kan yang anak saya udah SMP, bisa memegang online sebelum pulang itu, jadi masuk sekolah bawa handphone, dititip aja gitu, ada titip handphone, jadi pas pulangnya baru untuk pemesanan aja megang handphonenya gitu. Nanti malah lebih terkontrol dari gurunya, kelihatan dari pemesannya siapa, alamatnya kemana, jadi lebih tahu gitu. Ini hanya saran saja, karena juga kita terkendala anak-anak kita yang sekolah ini, kita bukan satu orang gitu kan, karena TMT-nya ini berbarengan juga gitu kan. Kita anak yang bareng, mesennya bareng agak susah juga gitu kan. Jadi yang mana yang harus didulukan untuk dijemput dengan keadaan sekolah yang berbeda juga. Agak sulit gitu. Terus sih hanya saran saya ya, mungkin bisa anak-anak bisa memegang handphone, tapi datang yang membawa handphone dititipkan dengan ada baki di situ, ditaruh di sekolah, diplastikan pakai plastik es juga atau gimana, nanti disinfektan, itu lebih aman lagi gitu. Seperti saya, saran saya sih seperti itu. Maaf. Terima kasih Ayah Alif. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo pasilah Bu Puji
Atau Ini dipertanyaan langsung dulu ya? lagi ada satu lagi kayak Bu Satu lagi ya, Norma Bunda Yuniati. Norma Yunit. Mohon maaf Bunda Norma Yuniati. Ini Bunda siapa? Saya belum hafal. Iya, mohon maaf. Terima kasih. Tadi mau nanya yang seperti tadi sudah diwakilkan sama ayahnya Alif ya. Tadi saya memang agak telat masuknya. Untuk saya menanyakan kurang jelas aja untuk siswa nanti kelas 7 masuknya seminggu berapa kali ya? Ya, Bun. Dua kali seminggu. Ya, seminggu 2 kali. Kan berarti kan yang level pertama misalnya dia nggak masuk kan ya pada itu, tidak ngikutnya Zoom atau gimana? Ya. Dijelaskan nanti akan dijelaskan Bunda. Iya. Ya. Soalnya saya tadi masuknya agak telat, sudah jam berapa gitu, jadi aku paham. Baik Bu, nanti dijawab oleh Bu Puji. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama Bunda. Mungkin satu penanya lagi yang akan kami tampung, setelah itu akan dijawab oleh Ustadz Silah dan Bu Puji kepada Ayah Nobel Kristanto. Ayah Anissa. Ayah Anissa. Dipersilakan Ayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf tadi saya agak telat, jadi mungkin pertanyaan saya sudah dijelaskan tadi, cuman karena saya baru masuk, saya mau coba tanya ini. Kalau tadi saya udah lihat masalah prosedur pada saat siswa datang, pada saat siswa ada di dalam kelas, dan pada saat siswa pulang, itu kan ya. Nah, tadi saya juga udah lihat masalah kalau dari dalam kelas, kalau ada seumpamanya siswa yang mau ke toilet, mereka bergantian. Nah, itu yang mau saya tanyakan, selama itu di toiletnya ini ya, mungkin dari kelas masing-masing itu bergantian. Cuman pada saat mereka di toilet, mungkin ada juga ada siswa dari kelas lain yang pada saat yang bersamaan itu datang. Nah itu apakah ada kayak pengaturan seperti apa supaya mereka juga nggak bersamaan, tetap ada jaga jarak seperti yang itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ayah Anissa. Salam. Ya, mungkin yang Ayah Bunda yang bertanya lewat chat nanti setelah Pak Sila dan Bu Puji jawab terlebih dahulu ya Bunda. Silakan dipersilakan untuk Pak Sila dan Bu Puji. Baik, saya menjawab yang dari Ayah Alif dengan yang tadi Ayah Anissa dulu ya. Nanti yang terkait dengan jam jadwal kelas itu nanti Bu Puji. Mungkin terkait dengan masukan soal sepatu ya. Masukan soal sepatu sebaiknya dimasukkan ke kantong. Ini masukan yang sangat baik. Terima kasih Ayah Alim. Nanti kita kita coba diskusikan lagi dengan tim PTM. Nanti baiknya seperti apa. Tapi insya Allah nanti bisa sebenarnya sempat muncul juga sih masukan yang tadi diusulkan oleh Ayah Alif sudah sempat muncul juga bahwa kantong, kemudian nanti kebetulan di meja itu kan ada gantungan ya, bisa digantung di situ kayak gitu. Itu penting juga. Nanti insya Allah kita matangkan lagi dengan tim tim PTM nanti ya Ayah. Kemudian terkait dengan HP ini memang yang usul seperti Ayah Alif itu dari dulu selalu ada gitu. Selalu ada. Tetapi untuk terkait dengan HP itu memang sudah menjadi kebijakan sekolah. Mohon maaf sekali memang Ananda tidak bisa membawa HP. Kalau terkait dengan pemesanan ojek online, kemudian informasi kepada orang tua, insya Allah nanti akan dibantu oleh wali kelasnya, Ayah. Jadi termasuk nanti terkait dengan penjemputan, nanti akan kita bantu. Ya, kalau memang Ayah Bunda tadi ada kakaknya juga berbarengan, nggak bisa memesankan ojek online, nanti bisa kita bantu wali kelasnya untuk memesan ojek online atau untuk bisa menjemput Ananda, begitu Ayah. Nanti kita informasikan ojek online-nya begitu. Kemudian terkait dengan kalau seandainya anak-anak izin ke toilet, kemudian nanti di bawah atau di toilet nanti seperti apa. Jadi perlu kami sampaikan nanti
pada saat pembelajaran PTM itu ada guru yang piket, ya Ayah Bunda, nanti ada guru yang piket. Jadi nanti guru yang piket ini gunanya di samping nanti di awal itu menerima, kemudian di akhir nanti menyambut anak-anak datang, kemudian pas mau pulang juga nanti yang yang menemani anak-anak itu pada saat pembelajaran pun guru piket nanti ada yang mengawasi di bawah, ya, yang termasuk di toilet nanti. Jadi biar anak-anak ketika ada yang ke toilet lebih dari satu bisa kita arahkan, bisa kita atur biar tidak bergerombol begitu Ayah. Jadi nanti sudah kita atur untuk petugasnya begitu. Jadi ada guru yang mengajar, guru yang piket setiap hari seperti itu insya Allah. Begitu Ayah, silakan Bu Puji. Ya, terkait dengan tadi jadwal masuk ya. Untuk kelas 7 Bun, jadi kelas 7 itu jadwalnya nanti untuk simulasi di hari Selasa ya, dari Selasa, kemudian hari Rabu Kamisnya tetap belajar online gitu ya untuk kelas 7. Begitu juga dengan kelas 8 dan kelas 9. Nah, terkait kalau nanti sudah masuk PTM di mulai tanggal 11, jadi kelas 7 itu di hari Senin dan Kamis. Jadi ketika mereka sudah dapat di hari Senin berarti tidak belajar online Bun. Jadi hanya belajar jam 8 sampai jam 10 di sekolah. Selebihnya istirahat gitu. Yang kelas 8 dan 9 belajar online gitu. Jadi begitu juga nanti kalau hari Selasa berarti kelas 7 itu belajar online. Kelas 9 yang belajar di sekolah. Seperti itu. Jadi tidak ada double ya. Tidak ada setelah pulang sekolah kemudian online enggak. Jadi ketika jadwalnya tatap muka berarti Ananda hanya belajar di sekolah saja, tidak online lagi gitu. Seperti itu Bunda. Tadi Bunda siapa Miss? Terima kasih Bun. Ya. Nanti untuk hari Senin ya Bun, kami mohon dengan sangat Ananda diingatkan untuk Zoom dengan wali kelasnya jam 8. Jadi biar semuanya nanti lebih jelas Ananda. Ya, jadi ini kan ini ke orang tua nanti siswanya dengan wali kelasnya di hari Senin langsung teknisnya seperti apa ya, termasuk nanti tadi yang masukan dari Ayah Alif ya Pak Sila, mungkin nanti kalau ini bisa setelah ini, karena setelah ini juga kami akan ada koordinasi lagi dengan semua guru, jadi nanti ke siswa bagaimana finalnya nanti bisa kita sampaikan ke anak-anak gitu. Tapi terkait dengan HP Ayah ya tadi juga ada yang chat setuju dengan membawa HP gitu, saya lihat. Ya itu Ayah Bu. Ya, alhamdulillah kalau dulu itu ketika masuk semua pun ya, ketika masuk tatap muka kelas 7, 8, 9 pun insya Allah bisa kita bantu ya kalau memang seperti tadi ada kendala bahwa nggak bisa jemput berbarengan dan sebagainya gitu. Yang penting adalah komunikasi dan koordinasi. Nanti kalau misalnya Miss wali kelasnya susah nih dihubungin misalnya sedang online dengan orang tua yang lain atau bagaimana, nanti bisa menghubungi yang lain kan, ada nomor telepon Miss dan Ustadz yang lain, bisa bisa menghubungi yang lain gitu. Miss kalau ruang tunggunya di ruang terbuka bisa Miss? Itu kan kayaknya ruangnya terlalu itu ya. Jadi nanti ruang tunggunya ada di lorong, kemudian ada di gazebo ya, ada di gazebo nanti ya ditambah Bun. Jadi kalau jadi kan tadi di simulasi itu ya Miss, kayaknya terlalu berdekatan ya. Ya, kalau itu kan kemarin hanya 15 anak ya ketika itu, jadi masih muat ya. Gitu ya. Terima kasih Miss. Ya, sama-sama Bunda. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Bunda Hasbi dan Bunda Davina tadi Bu. Bunda Davina tadi apa Mrs. Ma? Bisa diulang? Bunda Davina tadi bertanya terkait berapa hari simulasinya. Oh iya. Bunda Hasbi terkait itu pakai walaupun pakaiannya bebas tapi pakai sepatu gitu. Ya.
Ya, jadi untuk simulasi besok sekali, Bun. Jadi untuk simulasinya baru sekali-sekali ya, untuk tanggal 28, 29, 30. Jadi Selasa, Rabu, Kamis bergantian kelas 7, 8, 9. Untuk simulasinya dengan pakaiannya muslim bebas ya. Untuk yang perempuan juga kami harap dengan menggunakan rok ya atau gamis boleh, tapi tidak dengan celana panjang seperti itu. Dan yang laki-laki pun dengan tidak kita perkenkan dengan kaos walaupun kaosnya panjang ya, jadi tetap rapi dan sopan. Dan mungkin mulai ini hari Sabtu Minggu, mungkin yang laki-laki yang kemarin saya masih melihat di foto ketika absen PTS itu masih rambutnya masih banyak yang menutupi mata karena sudah mau tatap muka, ya biar nanti lihat papan tulis juga nggak terganggu ya. Sudah sampai ke alis nih, sudah kemarin ada beberapa yang saya lihat di foto laporan absen PTS itu masih belum rapi, mungkin bisa nih ada hari Sabtu Minggu bisa potong rambut ya. Seperti itu. Ya. Ada lagi Mrs. Bunda Davina sudah dengan Bunda Hesbi? Sudah, terima kasih Miss. Ya, tunggu belum Bu yang pakai sepatu atau gimana itu? Iya, pakai sepatu ya, pakai sepatu, tetap pakai sepatu. Ya, cuma bajunya belum seragam dulu aja. Miss ada yang nanya bagi yang bawa sepeda gimana? Iya, ini bergiliran dulu bergantian biar saya urutin dari atas dulu. Tadi sudah Bunda Hasbi dan Bunda Davina sudah, lalu Ayah Iza juga tadi sudah berbarengan dijawabnya ya Ayah, terkait tadi handphone. Terus juga sekarang Bunda Sabina bertanya jika ada orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk masuk sekolah, proses belajarnya nanti seperti apa? Silakan Pak Sila dan Bu Puji. Ya, kita sih berharap anak-anak bisa ikut ya. Cuman memang hak yang terakhir memang di orang tua. Di orang tua. Izin terakhir itu ada di orang tua. Kalau memang orang tua masih belum mengizinkan dengan alasan tertentu ya dipersilahkan, nggak apa-apa. Gitu. Nah, terkait dengan pembelajarannya, itu nanti kita dalam pembelajaran offline nanti berbarengan dengan Zoom, dengan online gitu. Jadi anak-anak yang tidak ke sekolah bisa belajar via Zoom juga, Bunda Sabina ya, dari Bunda Sabina. Jadi anak-anak yang tidak masuk belajarnya via Zoom gitu. Kemudian satu lagi ya terkait dengan tadi sudah sebutkan oleh Miss Lina ya, soal sepeda. Nanti parkirnya di SMP saja. Jadi soalnya kalau di SD itu memang sudah rame penuh di situ. Jadi nanti parkirnya di SMP saja untuk yang membawa sepeda gitu. Itu dari saya, silakan Bu Ji tambahannya. Ya. Tadi terkait dengan apa yang belum diizinkan, kalau nanti mulai tanggal 11 seperti itu ya Bu, nanti jadi kita tetap fasilitasi dengan pembelajaran online-nya. Tetapi kalau untuk simulasi besok, jadi untuk sementara tidak ada ini ya Bun, tidak ada kegiatan. Jadi kalau memang belum diizinkan kan berarti tidak ikut simulasi di hari Selasa misalnya kelas 7. Jadi karena kami juga ketika simulasi benar-benar semua guru sedang harus memantau anak-anak itu. Jadi untuk yang simulasi besok belum ikut dulu, nggak apa-apa seperti itu. Tapi nanti ketika ada waktunya bisa diisi dengan belajar misalnya menghafal Al-Qur'an atau bagaimana, tapi dari kami tidak ada pembelajaran dulu untuk yang ketika waktu simulasi besok di hari Selasa, Rabu dan Kamis. Tapi nanti ketika sudah mulai tanggal 11 bagi yang belum, tetap kami akan fasilitasi dengan pembelajaran online Bun. Seperti itu Bunda. Ya, Bunda Sabina tadi, Bunda Sabina. Berarti tadi sudah sekaligus yang terkait sepeda, Bunda Kevin sudah, Bunda Arfa juga sudah. Lalu ada Bunda Alif. Mau tanya tentang pemberitahuan jadwal pulang itu infonya kapan ya? Apakah pas setelah siswa selesai pembelajaran ada atau info beberapa menit sebelum jadwal pulang?
untuk menghindari anak menunggu terlalu lama di sekolah. Ya. Tadi sudah kami sampaikan di SOP juga kami juga berharap menjemput dengan tepat waktu dan kami akan juga berusaha keluar tepat waktu ya. Jadi jam 10 akan kami usahakan anak-anak sudah keluar, Bun. Jadi bagi yang membawa mobil ya Pak Sila ya, mungkin nanti bisa putar balik di di masjid ya Pak Sila ya, biar untuk menghindari penumpukan di depan sekolah. Kemudian tadi saya juga lihat sekalian nih menjawab Bunda Hakim ya terkait dengan penjemputan anak pondok ya kalau nggak salah ya Bunda Hakim. Jadi nanti kalau penjemputan dari pondok pastinya juga jadwal kepulangannya jam 10 sudah anak-anak sudah pulang jam 10. Harapannya juga dari penjemputan pondok sudah standby di jam 10 ketika mereka sudah sudah keluar. Jadi kalaupun enggak nanti wali kelas akan menghubungi penjemput atau berkomunikasi dengan pihak pondok, Bunda Hakim. Bagaimana Bunda Hakim? Iya. Ya, terima kasih Miss atas penjelasannya. Ya, sama-sama Bun. Ya, selanjutnya nih tadi ada bundanya Farel kalau nggak salah ya, Ika. Bunda Ika tadi telat bergabung katanya, apakah anak-anak membawa bekal makan atau bagaimana? Silakan Bu. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa untuk anak-anak kami harap dengan sangat Bunda sudah anak-anak diharuskan untuk sarapan dulu. Jadi untuk ke sekolah membawanya minum aja Bun. Boleh susu, boleh sirup, boleh air putih, boleh teh manis, tapi minum saja ya Bun. Nanti bertahap kita sementara ini minum dulu aja. Bunda Ika. Ya. Bunda Ika kayaknya Bunda Farel ya? Betul. Ya, Miss, Bunda Farel. Iya benar. Ya, Bunda Farel, jadi minum ya, disarankan sarapan dulu ya Bun. Baik Miss, Ya, makasih. kalau masuk siang berarti juga makan dulu. Baik Miss, makasih Miss. Ya, tadi ada lagi Miss Isma? Iya, ini terakhir ada Bunda Alia tadi. Ini sih Bu, lebih kepada euforia saran. Ya. Iya betul. Iya. Terima kasih Bunda Alia. Ya Bun, memang pengalaman kami kemarin di kelas 8 ya memang benar-benar harus kita awasi karena benar euforia ketemu dengan teman. Jadi makanya ketika besok ini kan kita dari sekolah benar-benar yang kita bagi yang piket, yang di kelas dan sebagainya itu karena memang harus diawasi benar-benar anak-anak SMP ya semuanya sih sebenarnya gitu dan kami mohon kerjasamanya ayah bunda juga di rumah selalu mengingatkan dan juga nanti kami yang di sekolah yang berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menjaga anak-anak, tetap menjaga jarak dan sebagainya. Gitu. Seperti itu Bunda Alia ya mohon kerjasamanya, mohon dukungannya untuk selalu mengingatkan Ananda. Baik, terima kasih Miss Puji, Tasila. Semoga berjalan lancar ya. Amin. Mas banyak Bunda Alia. Ya. Iya, selanjutnya ada lagi Miss Isma kayaknya tadi. Ada selanjutnya ada Bunda Ragil. Untuk seragam gimana Miss? PTMP sudah bisa menggunakan seragam apa baju muslim bebas? Oh ya. Ya, kalau untuk PTMT insya Allah ya Pak Sila ya, mungkin karena mudah-mudahan juga sudah ketok palu dari Dinas Pendidikan dan sebagainya, anak-anak sekolah sudah semuanya bersekolah, sudah berseragam lagi gitu ya. Jadi tapi nanti tetap kita umumkan lagi kepastiannya untuk yang pemakaian seragam di PTMT yang mulai tanggal 11-nya. Kalau untuk besok boleh pakai muslim bebas dulu Bun. Insya Allah hari Senin ya Bunda kita ada pastiannya mungkin dari dinas karena hari Senin juga ada rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan PTMT. Hari ini pun ada sebenarnya. Jadi hari ini ada, hari Senin juga ada. Pastinya nanti hari Senin kita pastikan untuk seragam. Apakah harus dengan seragam atau bebas, pakaian bebas gitu.
Ya, seperti itu Bunda Ragil. Selanjutnya ada lagi satu Bunda Sabina. Maaf Miss, tadi sudah disampaikan belum ya untuk anak-anak yang akan PTM harus sudah divaksin atau belum? Ya. Ya. Silakan Bu, Pak Sila. Silakan, silakan menjawab. Apa nih Mas disampaikan? Harus sudah divaksin apa belum? Atau belum? Ya, terkait dengan vaksinasi, memang ini dianjurkan oleh Dinas Pendidikan. Ya. Anak-anak dianjurkan untuk divaksin, bukan hanya anak-anak sih. Ya pokoknya seluruh warga sekolah, baik itu guru, OB, anak-anak, orang tua pun disarankan oleh Dinas Pendidikan untuk divaksin, begitu. Tapi kan balik lagi, memang ada orang-orang atau mungkin ayah bunda yang dengan alasan tertentu tidak atau belum mengizinkan anaknya untuk vaksin, gitu ya. Khususnya yang di atas 12 ya, kalau di bawah 12 memang belum dianjurkan, di atas 12. Kalaupun memang dengan alasan tertentu tidak mengizinkan, yang penting ada surat pernyataan dari orang tua. Kalau orang tua yang bersangkutan mengizinkan anaknya untuk ikut pembelajaran PTM, tak apa-apa, dipersilakan. Walaupun belum vaksin, yang penting ada surat pernyataan itu. Artinya orang tua sudah mengizinkan, gitu ya. Jadi, tapi kita sih menyarankan untuk divaksin ya, sebagaimana anjuran dari Dinas Pendidikan dan juga pemerintah juga sama menganjurkan atau menyarankan seperti itu. Mungkin itu ya Bunda. Ya, itu Bunda Sabina. Ya, terakhir ini ada Bunda Kevin. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya Bun, PTMT dapat berjalan dengan lancar dan semuanya sehat. Amin. Amin. Ya, Ayah Bunda, ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya sudah jelas dan insya Allah lengkap ya. Oh ya, ada dari Ayah Anissa. Maaf, apakah ada plan untuk regular swab? Silakan Pak Sila. Rencana untuk swab? Ya. Maksudnya untuk siswa atau untuk gurunya? Guru, Ayah. Untuk regular swab, saya apakah ada rencana untuk 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu siswa wajib swab antigen atau paling tidak gitu? Kalau sejauh ini memang belum ada aturan atau persyaratan yang diarahkan atau dianjurkan dari Dinas Pendidikan. Pak. Ya? Oh. Enggak, Pak, lanjut. Iya. Jadi sejauh ini sih belum ada arahan dari Dinas Pendidikan terkait dengan reguler swab tadi, Ayah. Jadi mungkin kita menunggu dari dinas seperti apa kebijakannya ya. Jadi sejauh ini sih nggak ada yang disarankan itu ya vaksin itu tadi Ayah untuk seluruh warga sekolah gitu. Ya, Ayah Anissa. Ya, terima kasih Ayah Anissa. Ada lagi Ayah Bunda sebelum kita tutup? Insya Allah ya Ayah Bunda sudah jelas, semua sudah dijelaskan oleh Pak Sila dan Bu Puji. Kalaupun memang ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau yang belum jelas, nanti bisa japri boleh. Ya. Oke. Amin, Bunda Sabina. Amin, terima kasih Bunda Terima kasih Sabina. banyak ya Bunda atas support dan dukungannya. Semoga lancar PTM. Semoga lancar dan semua sehat. Ya. Amin. Amin. Miss Isma. Ya Bu. Ya mungkin sebelum ditutup nanti Miss Isma setelah ini nanti wali kelas akan share Google Form ya terkait dengan yang harus diisi. Nanti bisa didiskusikan dulu. Insya Allah kami tunggu sampai hari Senin jam 10. Jadi nanti ketika hari Senin, jadi kita supaya tahu nanti di hari Selasanya siapa saja yang sudah mengikuti simulasi atau belum bisa mengikuti. Jadi kami tunggu nanti Google Formnya diisi sampai hari Senin jam 10.
Kemudian jauh-jauh hari juga, ini karena saya lihat juga untuk hari ini belum bisa bergabung semuanya, jauh-jauh hari juga kami informasikan bahwa untuk pengambilan rapot PTS, perkembangan Ananda 3 bulan ini, di tahun ajaran ini, insya Allah akan kami bagikan di hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 2 Oktober, ya mohon kesediaan waktunya nanti per anak cukup 10 menit lah. Cukup 10 menit untuk menyiapkan waktu buat wali kelas bisa melaporkan hasil perkembangan Ananda setengah semester ini. Gitu ya, nanti akan segera diinfokan pembagian jamnya oleh wali kelas juga. Jadi seperti itu. Mohon waktunya untuk dia tanggal 2 Oktober. Ya. Terima kasih Miss Isma. Sudah. Ya, terima kasih Bu atas informasinya. Oke, Bunda Arfa, amin, amin. Semoga lancar dan sehat, amin. Terima kasih Bunda Arfa. Terima kasih juga Ayah Bunda atas supportnya, semangatnya, dan doanya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, semua persiapan, semua apa yang sudah direncanakan, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Ya, terima kasih Ayah Bunda atas luar biasa. Selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Ustadz Muharor. Kepada Ustadz Muharor kami persilahkan. Terima kasih Miss Isma atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sudah tinggal 2. Baik, Ustadz dan Miss, Ayah Bunda semuanya, agar acara kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah dan agar segala niat hajat kita untuk program PTMT ini bisa berjalan lancar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal hamdu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasil masayyikhina wa li asatizatina wa li qarabatina wa li jaddi jaddatina wa liman habbana fina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'an hadha jam'an mubarakan marhuma وتفرقنا بعد هذا تفرقا موفقا حسنا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر أمورنا يا الله، يسر على أمورنا يا الله، يسر على أمور مدرستنا يا الله، يسر على أمور مدرستنا درجات العلوم يا الله بحق كن فيكون، بحق كن فيكون. سهل ولا تعسر، يسهل ولا تعسر، يسر ولا تعسر، بحق كن فيكون يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما. اللهم افتح لنا أبواب المغفرة، أبواب السلامة، أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب الجنة يا الله يا أرحم الراحمين بحقكم فيكون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر يسر يا مدبر يا مسهل، سهل علينا كل عشير بجاه البصير النذير. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فإنك أنت يا الله لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وأخير دعوانا وخصوصا لحاجتنا ببركة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم وفق الأقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Muharor. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ayah Bunda yang telah ikut dalam sosialisasi persiapan PTMT ini.
Mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang diinginkan kita semua mudah-mudahan mendapatkan kelancaran dan semua juga diberikan kesehatan. Amin. Mungkin kita tutup sosialisasi persiapan PTMT dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian Ayah Bunda, dan mohon maaf jika mungkin ada pertanyaan dari Ayah Bunda yang belum jelas dan bisa nanti japri ke wali kelas ataupun ke Pasila atau Bu Puji. Dari saya cukup, terima kasih. Pak Lutfi foto dulu ya. Foto. Ayah Bunda minta boleh minta tolong dinyalakan semua.